Ya teman-teman, ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya dilempar ke moderator, Fahri. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang tadi jangan direkam ya, Gori. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti untuk mengikuti webinar tentang haji dan umroh ini. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zidane Jazuli. Sebelum memulai, langkah baiknya untuk memperkenalkan dulu. Saya selaku moderator akan memperkenalkan penceramah atau pemateri hari ini. Nama Zidane Jazuli, tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal 27 bulan 6 2020. Riwayat SD Jatiwaringin 01, SMP Tiadah MA Yaspida, tempat tinggal Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, Jalan Setia 1S RT 8 RW 8 nomor 35. Organisasi yang pernah diikutinya yang pertama adalah organisasi pramuka, organisasi kesiswaan, dan rohis atau rohani Islam. Lalu cita-cita pemateri tersebut ialah kiai. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung dimulai saja oleh Ustadz Zidane. Untuk pembacaan Al-Quran gimana? Oh iya, boleh dibaca Al-Qurannya dulu. Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Shadaqallahul alim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dan dari buah-buahan kepada penduduknya, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kalian. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Langsung saja dilanjutkan oleh pemateri yang akan disampaikan, mungkin waktunya 15 menit. Oke, baik. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samyang, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah
وأوجبنا بالكرامة والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه وبذلك عنده كتاب كتبه Allah sallallahu والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله Allah sallallahu بالله Ala Muhammad. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أو كما قال في آية الأخرى وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد. Para teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah. Amin. 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 Kabul. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit corona. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dosa kita Ajib. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Ya Allah. Kita hormati bersama moderator kita Muhammad Fahri Rizkullah. Semoga Allah selalu sehatkan beliau, Amin. Takbir. memanjangkan umur beliau, Pak Ustadz langsung aja Pak Ustadz. mencari rizkinya yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan yang sama kita hormati teman-teman semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan kiranya bermanfaat untuk kita semua. Jadi langsung saja kepada materinya tentang saya mengambil judul wujudkan haji yang mandiri, berkualitas dan mabrur. Mengapa saya mengambil judul seperti itu? Dikarenakan kita sebagai umat muslim, umat Islam, khususnya di Indonesia, setiap muslim pasti memiliki yang namanya cita-cita. Cita-cita banyak, ada yang pengen jadi ustadz, ada yang pengen jadi pemain bola, ada yang pengen jadi pemain gitar, ada. Kalau itu cita-cita untuk kesenangan. Akan tetapi ada cita-cita yang kita raih untuk akhirat. Apa? Yaitu adalah cita-cita untuk menjadi seorang haji yang mabrur. Betul? Betul apa betul? Nah, banyak sekali orang yang sudah pergi haji. Akan tetapi hajinya nggak tahu itu haji mabrur atau enggak. Oleh karena itu yang disebut namanya haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan nyata bagi mereka yang mendapatkan mabrur. Jadi orang yang hajinya mabrur itu Allah memberikan surga kepadanya. Seperti di dalam hadis, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'u illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Betul? Jadi kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, harus kita memiliki yang namanya cita-cita untuk menjadi seorang haji yang mabrur. Kan rukun Islam ada 5. Nah, rukun Islam yang kelima itu adalah pergi haji jika mampu. Betul? Nah, itu adalah salah satu rukun Islam kita. Mungkin kita sudah melaksanakan yang namanya rukun Islam dari 1 sampai 4, tetapi tidak banyak orang yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita
dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa melaksanakan haji. Karena haji itu nggak bisa dikerjakan itu pakai duit. Kalau dia duitnya banyak, udah kaya raya, tapi kalau Allah tidak mentakdirkannya dia pergi haji, nggak mungkin bisa. Betul apa betul? Betul. Ustaz. Para alim ulama memiliki beberapa pendapat tentang makna mabrur. Beberapa ulama menilai haji mabrur adalah pahala yang diterima oleh Allah. Imam Nawawi dalam syarah Muslim menjelaskan haji mabrur tidak tercampuri oleh kemaksiatan atau dosa karena imbalannya adalah surga. Nah, jadi Imam Nawawi ini menjelaskan untuk menjadi seorang haji yang mabrur itu adalah haji yang benar-benar haji. Umpama kayak gini, kayak saya kasih contoh. Dia sebelum menjadi seorang haji, mungkin ibadahnya males. Mungkin maksiatnya masih jalan. Mungkin masih demen perempuan. Nah, akan tetapi ketika dia sudah pergi haji, pulang haji, dia ibadah rajin. Sholat rajin, ngaji rajin. Terus akhlaknya juga baik. Nah, itulah yang disebut namanya haji mabrur. Banyak orang yang sudah pergi haji akan tetapi cuman ingin hanya mendapatkan predikat haji saja. Tentang haji dipanggil Fahri nggak maunya Pak Haji Fahri. Ada kesimpulan seperti itu. Jadi jangan kita menjadi orang itu yang pengen dipanggil haji, sedangkan akhlak kita bukan seperti orang yang haji. Bisa dipahami teman-teman? Sementara menurut ulama ahli tafsir Al-Quran Profesor Quraisy Shihab nih, definisi haji mabrur bukan sekedar sah perihal pelaksanaan ibadah haji. Namun makna mabrur adalah ketika jamaah haji telah pulang dari tanah suci dan ia tetap menaati janji-janji yang telah ia buat sewaktu di Mekah untuk menjadi seorang yang lebih baik. Itu sesuai dengan asal kata dasarnya yaitu barra yaburru, mabrur, haji yang mabrur. Haji yang makbul atau diterima dan diberi balasan berupa albir yang berarti kebaikan atau pahala. Terus bagaimana supaya kita bisa meraih haji mabrur? Yang pertama, luruskan niat ibadah. Tunaikan ibadah haji sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama dan memenuhi rukun Islam yang kelima. Dengan meluruskan niat, kamu dapat menjaga kemurnian tujuan berhaji. Terus jauhkan pikiran dari hasrat untuk menaikkan status sosial atau sekedar pamer kesolehan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan predikat haji mabrur, memahami filosofi di balik rukun haji dan wajib haji. Selain itu, kuasai bacaan-bacaan doa dalam tahapan-tahapan ibadah haji. Dan ini bisa membantu kamu lebih khusyuk ketika beribadah kelak di tanah suci. Itu yang kedua. Jadi kita kalau pengen jadi haji mabrur itu ntar udah pergi haji, harus ibadahnya di sono yang rajin. Kayak kita ke Sofa, wa Marwah, terus ke Minah, Sa'i, dan lain sebagainya. Itu kita harus sungguh-sungguh. Sebab kita bukan orang sembarang yang dipanggil ke sono, ke Mekah. Ya. Bagaimana caranya kita ingin mendapatkan haji mabrur sedangkan perilaku kita tidak mencontohkan kepada agama. Terus yang ketiga, predikat untuk mendapatkan haji mabrur, fokus pada hal yang substansif selama berhaji. Selama di tanah suci, fokuskan pikiran, energi, dan melakukan rukun haji wajib secara khusyuk. Ada 6 rukun haji yaitu ihram.
wukuf di Arafah, tawaf di ifadah, sa'i, terus cukur atau dikatakan tahallul dan tertib. Apabila tidak melaksanakan salah satunya, maka ibadah haji tidak sah. Nah, ntar selama kita melaksanakan haji itu kadang-kadang kita sering buat dosa atau sering buat kesalahan. Nah, di situ kita dianjurkan untuk membayar dam. Apa itu bayar dam? Untuk membayar dosa kita. Terus di sini saya akan memberikan beberapa haji. Haji itu ada 3. Yang pertama haji kiron, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji ifrad. Yang pertama haji kiron adalah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan. Itu buat orang-orang yang ekonominya standar. Jadi haji sekalian umroh tuh bareng. Tuh, yang saya tahu kayak gitu. Cuman kan kalau kita pengen tahu hajinya banget, kita itu harus pergi haji dulu, baru tahu ilmunya. Terus haji yang kedua, tadi haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang mendahulukan umroh dulu, baru haji. Tuh, jadi kita umroh dulu nih, baru melaksanakan haji. Terus haji yang ketiga, haji ifrad. Haji ifrad adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh. Dalam ritual ibadah haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji dulu, baru melaksanakan ibadah umroh. Terus ada haji yang keempat, haji pahri. Ya, itu haji pahri memang begitu orangnya. Ya. Nah, jadi begitu dah pokoknya kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima dan dijadikan sebenar-benarnya haji mabrur. Jadi kesimpulannya kalau udah pergi haji mabrur, ntar pulang haji kita ibadah jadi rajin, terus sholat jadi rajin, ngaji jadi rajin. Itu yang dikatakan haji mabrur. Nih, ada doanya nih untuk menjadi seorang haji mabrur. Doanya bagaimana? Allahumma ja'al hajja mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Sekali lagi, Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Artinya semoga Allah menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni. Dah 15 menit dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi ya ilmunya kira-kira pada dapat semua ya. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut moderator, kita hanya jawab. Oke, baik teman-teman. Tadi ada 15 menit untuk materi yang disampaikan oleh Ustadz Zidane. Mungkin teman di sini Masya Allah. membuka 2 pertanyaan. Silahkan, boleh siapa aja yang bertanya tentang seputar haji dan umroh ini. Jika malu-malu untuk membuka suara, boleh juga melalui chat pertanyaan tersebut.
Ahmad Zidan Fatoni mungkin mau bertanya, atau dari Ko Rahmat, Muhammad Iqbal Santoso, Almeida, Rizky Arfian, Aurelia Anggita, Lulu, Reza Firdaus, Intan, apakah ada yang mau bertanya ini? Mawi Dotur, Ridwan Cipta Mukti, Nazila Pertiwi, ayo silakan ditanya. Mungkin ada yang kurang jelas atau gimana? Mohon maaf Saudara Fahri, itu ada Muhammad Iqbal Santoso, dia yang raise hand. Itu dari tadi sih. Apa mau bertanya Muhammad Iqbal Santoso? Ayo teman-teman ditanyain kalau ada yang mau bertanya. Izin nanya, boleh? Silakan, Ridwan Cipta Mukti. Nah, tentang haji dan umrah. Tadi yang sudah dijelasin sama saya tadi kan masuknya belakang-belakangan. Saya jadi cuma dengar tentang yang haji mabrur ke. Kan tadi ada doanya. Kalau misalkan ada orang gini Pak Ustadz, ada orang dia udah doa juga. udah doa Pak Haji Mabrur tuh. Tapi sama aja kelakuannya gimana tuh Pak Ustadz? Udah doa tadi tuh kan tadi kata ada doanya tuh. Kalau misalnya udah doa, Begini. Silakan. Kan tadi saya jelasin. Itu doa untuk menjadi haji yang mabrur. Kan mudah-mudahan Allah meridhoi kita kan untuk menjadi seorang yang haji yang mabrur, itu udah dikasih doanya sama Nabi. Ustadz. Nah, terus pertanyaannya kan tetap aja tuh kelakuannya kayak gitu kan. Nah, tadi saya udah bilang banyak tuh haji yang cuman pengen nyari titel doang tapi bukan nyari ridho Allah. Nah, jadi itu solusinya ya jangan seperti itu. Itu tidak dikatakan haji mabrur. Tapi membicarakan haji itu jangan main-main. Jangan seperti itunya, seperti apa Ustaz? Yaitu kalau dia kelakuannya begitu namanya bukan haji yang mabrur, bukan haji yang diterima oleh Allah. Jadi dia cuman ya sekedar pak haji aja udah gitu. Berarti hukumnya apa tuh Ustaz? Kalau orang kayak gitu Ustaz? Orang cuma apa kayak ibaratnya kayak main-main doang hajinya. Enggak benar. Allah alam itu ya urusan Allah dah, urusan dia sama Allah gitu kan. Namanya udah diberikan predikat haji, ya dia harus tanggung nih untuk menjadi seorang haji yang benar tuh kayak gimana gitu. Akhlaknya baik, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ngaji rajin, begitu. Oh, tapi ngomong tentang predikat haji, emang kalau misalnya setiap orang yang habis dari haji, apakah harus dapat predikat haji itu Ustaz? Apa ya bebas terserah gitu mau dikasih mau kagak gitu. Sebab saya ngelihat juga kata banyak yang ustaz berhaji yang kayak contohnya salah satunya Ustaz Adi Dayat kan beliau juga udah berhaji tuh, tapi beliau nggak pakai predikat haji. Itu predikat haji itu apa tuh Ustaz hukumnya? Bebas berarti Ustaz ya? Sunnah apa gimana? Kalau haji itu apa sih bukan dia titel, apa sih? Itu bukan titel dia, bukan titel dalam agama. Gelar. Iya, bukan gelar dah. Haji kan cuman ini melaksanakan rukun Islam yang kelima doang. Gitu. Yang disebut titel itu kayak dia titelnya SAG, terus SOS, MM dan lain sebagainya. Kalau haji itu apa sih gimana jelasinnya ya? Pemberian Allah. Jadi kalau emang dirinya dia nggak mau dipanggil haji, ya nggak apa-apa. Begitu kan? Berarti ya tergantung dari orangnya ya mau dikasih mau kagak juga
ya never mind aja ya Ustaz ya. Iya, Nggak iya masalah. gitu. Problem ya Nggak Ustaz. masalah. Oke. Ya boleh, untuk yang ingin bertanya, mungkin boleh silakan bertanya lagi sampai waktu asar mungkin ya, nanti kita berhenti. Boleh silakan yang mau bertanya. Mau nanya, Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya dong, tadi kan sebelumnya Ustadz ngebahas kalau misalnya kita bisa ngomong kalau orang itu udah haji, terus bisa bilang kalau dia itu belum mabrur ya, gara-gara tingkah lakunya. Tapi apakah boleh kita sebagai orang yang biasa, maksudnya kita orang awam gitu, terus kita langsung mengklaim dia dengan kita lihat perilakunya kayak, lo haji yang gak mabrur, emang boleh ya kayak gitu? Apakah kita maksudnya beretika dengan kita ngomong kayak gitu ke orang yang emang udah nyatanya udah haji? Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Ustadz? Jawabannya silakan. Iya, sebenarnya nggak boleh sih. Kan begini ya. Dikatakan maksudnya jadi haji yang mabrur itu benar-benar udah haji. Makanya kita harus hati-hati gitu. Kok namanya kita udah siap haji, nah kita harus berperilaku yang baik. Terus bagaimana buat orang-orang awam nih, misalkan dia udah pergi haji tapi masih kayak gitu. Nah, coba dah buat diri kita itu mendekat lagi kepada agama. Kayak kita dapat ilmu-ilmu lagi dari pengajian untuk menjadi muslim yang baik tuh gimana. Terus introspeksi diri aja lah buat dirinya. Saya kan udah haji nih. Nah, bagaimana caranya saya harus jadi orang yang benar-benar dipandang orang, dipandang oleh teman-teman. Masa kita nggak boleh sih komentar sama orang tersebut, sedangkan dia udah melaksanakan yaitu haji. Terus di dalam dirinya masa nggak malu, udah haji tapi kelakuannya masih kayak gini. Nah, gitu aja, jadi introspeksi diri aja. Gitu, Berarti yang harus introspeksi itu orang yang udah haji. Terus kita yang ngomong kayak mengklaim dia ini belum mabrur, kita nggak perlu introspeksi gitu. Gini Ustadz, maksudnya kan ketika orang tadi kan Ustadz sempat bahas kalau misalnya ada orang yang udah haji, terus dengan tingkah lakunya kayak gitu, kita nih yang belum haji, tadi kan bilangnya gitu, terus kayak kalau misalkan kita nih bisa bilang kalau misalkan dia itu belum mabrur gitu hajinya. Nah, apakah boleh gitu? Kita kan belum haji, kita kan orang awam, tapi apakah kita menjadi baik juga kalau misalkan kita mengklaim orang seperti itu? Ya enggak baik. Berarti kita nggak boleh kan ya main langsung ngomong kayak gitu aja? Iya, nggak boleh lah. Kan kita juga nggak boleh ngata-ngatain orang kayak gitu. Yang tadi saya bilang pokoknya kita harus belajar aja lah, belajar terus gitu tentang agama. Kan dalam agama juga diajarin nggak boleh ngejelek-jelekin orang, ngata-ngatain orang gitu. Ya. Oke, makasih. Iya gitu. Ya, terima kasih kepada yang bertanya, Salsamela Husin. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Selain dari perilaku, ciri haji yang mabrur itu dari apa aja ya Pak Ustaz?
Terima kasih. Ya gimana? Selain dari perilaku, ciri haji yang mabrur itu apa aja ya? Ciri haji yang mabrur. Tadi saya udah bilangin. Jadi dikatakan haji yang mabrur itu orang yang sebelum haji terus udah haji ibadahnya rajin, ngajinya rajin, terus perilakunya juga jadi baik. Nah, itu yang dikatakan haji yang mabrur. Kalau dia enggak menjadi orang yang seperti itu, dia cuman jadi haji doang, bukan sebagai haji yang mabrur. Gitu. Ya. Bagaimana? Begitu kan maksudnya? Jadi untuk menjadi haji yang mabrur itu tadi saya dibilang ibadahnya rajin, ngajinya rajin, sholatnya rajin, terus perilakunya juga mencontohkan yang baik gitu. Jadi kalau dia nggak kayak gitu, dia bukan menjadi seorang haji yang mabrur. Makanya kita kan siapkan diri dulu nih. Kita pergi haji, niatin ke tanah suci sono apa niat kita untuk haji. Kalau kita cuman niatin haji cuman ziarah ke makam Nabi doang, cuman melaksanakan rukun Islam kelima doang tanpa kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ya sama aja bohong. Gitu. Bagaimana, cukup jelas? Iya, jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, boleh, atau mau menambahkan maksud dari Ustadz Zidane mungkin yang kurang jelas tadi? Boleh menambahkan, izin Ustadz? Boleh. Tentang tadi yang pertanyaan dari saudari Sarla. Dia bertanya, Sarla? Nggak tahu lah, biarin. Dia saudari ini. Dia bertanya mengenai tentang penilaian. Bagaimana cara kita menilai yang orang awam itu menilai kepada orang yang sudah berhaji. Kita menilai bahwasanya dia, lu nggak mabrur, lu aja lu gitu. Pertama mungkin buat keduanya, buat yang orang berhaji dan mungkin yang orang yang menilainya, mungkin mereka sama-sama. Kalau yang buat orang berhaji itu oke, tadi yang kata Ustadz Jidan, introspeksi diri. Tapi kan mungkin kadang-kadang ya nggak semua orang itu bisa introspeksi diri. Kadang-kadang ada yang nggak tahu diri. Nah, mungkin bisa ya dengan cara diingatkan itu. Ini harus sama dengan diingatkan. Kan Islam mengajarkan gitu, kalau misalnya lupa atau apa, tidak ingat atau mungkin belum tahu, ya lupa, mungkin bisa diingatkan. Ya istilahnya kita sudah mengingatkan ke sama muslim. Terus kalau misalnya perilaku dia tetap tidak berubah, yaitu yang tentang yang seorang haji ini tidak berubah, mungkin ya udah kita biarin aja. Itu urusannya kita udah nggak bisa ngurusin lagi, udah urusan dia sama Allah. Udah mau haji dia gimana, mau tingkah perilaku dia gimana, udah kita nggak bisa menilai, udah nggak usah urusin lagi itu. Iya. Berarti maaf dipotong, berarti kita nggak boleh Nah, kalau yang buat yang tadi menilai, yang menilai ini sebenarnya mungkin dia juga belum tahu juga sama mungkin belum tahu tadi, mungkin lupa apa. Kalau misalnya dia udah berhaji, tapi kalau yang menilai ini, yang orang awam menilai kepada seorang haji mabrur, orang yang sudah berhaji, dia menilai bahwasanya gara-gara mungkin perilaku si haji ini di depan mata dia pas banget dipandang, pas dilihat sama dia tuh nggak kayak kurang gimana nggak mabrur lu. Nah, mungkin pertama si haji mabrur ini bisa mengingatkan atau ya mengasih tahu lah temannya, jangan gitu, lu nggak boleh, nggak baik. Menghina gitu, nggak boleh, nggak bisa menilai seseorang
Ya cuman dari lihat sekejap selihat aja, sekali lihat nggak bisa gitu. Mungkin bisa dikasih tahu dulu. Ya sama kayak tadi, buat kontaknya. Dalam artiannya begini, dalam artiannya kita bukan menghina gitu. Bahasanya bukan menghina, kan kita punya tetangga nih, misalkan udah pulang haji. Sebulan 2 bulan dia rajin ke masjid misalkan, ibadah rajin, ngaji rajin. Tapi lama kelamaan kadang-kadang dia begitu lagi kayak sebelum pulang haji. Nah, itu kita jangan menghina bahasanya. Kita tegur aja. Ya betul Ustaz. Haji kok begini sih kelakuannya? Padahal kan udah haji, tapi kok masih maksiat, jalan, sholat udah nggak rajin. Nah, ntar di dalam diri Pak Haji tadi itu dia nyadar, oh iya kayak gini ya. Jadi saya malu gitu, begitu bahasanya bukan menghina. Jadi nggak ada salahnya kita untuk berkomentar kepada orang yang sudah pergi haji tapi kelakuannya kayak gitu. Gitu Ridwan. Ya betul Ustaz Jidan. Ya. Ya jadi gitulah, mengingatkan atau ya kurang lebih menasihati dalam kebaikan. Insya Allah juga ya sama-sama, insya Allah dapat pahala. Gitu saudari. Iya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan. Silakan dari saudara Haryanto mungkin, Muhammad Diponegoro, atau saudari Nurul Aziza, Virus Tabrani, Aurelia, orangnya. Atau dicukupkan saja atau gimana, teman-teman? Oke, tambahan lagi dah kalau nggak ada yang nanya nih. Oke, Jadi boleh. saya mendapat hadis ya dari Ibnu Umar, sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Jadi Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Nah, jadi kita mengutip dari rukun Islam yang kelima, bahwasanya pergi haji jika mampu. Jadi yang dikatakan jika mampu itu bukan kita punya duit nih, oh gue punya duit banyak, gue pengen pergi haji. Tetapi dalam hadis, kalau Allah belum manggil tuh orang untuk pergi haji, nggak mungkin bisa. Jadi Allah memilih orang yang orang yang pantas untuk haji. Nah, kira-kiranya bagaimana nih Allah cara memilihnya? Nah, di ibadah rajin. Nggak mungkin kan orang yang ahli maksiat pergi haji kan nggak mungkin kalau dalam pikiran kita aja. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang duitnya udah banyak, hartanya udah banyak, tapi kalau Allah yang belum manggil dia, nggak mungkin dia bisa pergi haji. Sedangkan orang yang hartanya dikit, kayak contoh banyak tuh yang pedagang-pedagang kayak maaf tukang beling, terus dagang buah dan lain sebagainya, dia bisa pergi haji karena dia punya niat untuk berangkat haji dan Allah memanggil dia untuk ke tanah suci. Jadi kita jangan mempermainkan yang namanya haji gitu. Paham? Paham, Ustaz. Berarti Ya, ini gitu. Ustaz ya. Intinya juga mau berhaji harus karena Allah Ustaz ya. Iya. Gitu dah. Ya. Insya Allah bisa berhaji bareng-bareng Ustaz ya. Amin ya Ya, Allah. amin. Minta kita presentasi di Mekah sono. Amin. Saudara Rian mungkin ingin bertanya. Atau mau dicukupkan saja? Bagaimana Ustadz? Terserah moderator. Ya, mungkin dicukupkan saja ya mengingat waktu yang sebentar lagi mau asar.
sedikit kesimpulan yang tadi yang saya ambil dari webinar ini. Haji mabrur adalah haji yang diterima dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah hajinya telah dilakukan dengan baik dan benar serta dengan bekal yang halal, suci dan bersih. Dan juga tadi yang terakhir disampaikan oleh Ustadz Zidane, jika ingin berhaji itu jangan menunggu kita banyak harta, tapi pertama-tama kita berniat dulu, niat karena Allah, lakukan ibadah dan usaha. Itu Ustadz, bukan begitu Ustadz? Iya, benar. Tuh. Jadi bukan karena harta, pokoknya pergi haji itu bukan karena harta. Iya, baik Ustadz. Mungkin dicukupkan saja Ustadz ya. Ya, Dan tadi kan mohon maaf doanya belum sempat selesai ya Ustadz ya. Mungkin boleh iya. ulang lagi Ustadz ya. Ini udah nih, bener nih. Udah Ustadz. Ya, doa lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighna biha aqsal ghayah min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa akrimna wa la tuhinna Amin. wa athirna wa la tu'thiru alaina wardina warda anna. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tujma'u biha syamli wa taruddu biha fitnata anni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.